Hai, perkenalkan nama saya Kristo Pandacitra, nomor induk mahasiswa ADE 118033, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori George Simmel dari mata kuliah Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi, dosen pengampu Dr. Hutz Wigdar MPD. Berikut saya akan mempresentasikan teori George Simmel. Apa sih teori George Simmel? George Simmel sosiologi merupakan ilmu pengetahuan khusus, yaitu satu-satunya ilmu pengetahuan analisis yang abstrak di antara semua ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Menurutnya, masyarakat merupakan suatu proses yang berjalan dan berkembang terus. Masyarakat ada di mana individu mengadakan interaksi dengan individu-individu lainnya. Interaksi timbul karena kepentingan-kepentingan dan dorongan tertentu. Simmel beranggapan bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang harus dimiliki tujuannya mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melakukan penyelidikan tentang bentuk hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian, tipe kelompok sosial. Kelompok sosial dapat diklasifikasi dari beberapa sudut atau atas dasar sebagai kriteria ukuran. Yang pertama, tipe kelompok sosial yang pertama yaitu orang miskin. Sebagaimana yang khas dalam tipe-tipe yang di dalam karya Simmel, orang miskin didefinisikan dari segi hubungan sosial sebagai orang yang dibantu oleh orang lain atau setidaknya mempunyai hak atas bantuan itu. Kedua, orang asing. Simmel menceritakan tipe aktor yang terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jika terlalu dekat, ia tidak lagi orang asing. Namun jika terlalu jauh, ia akan kehilangan kontak dengan kelompok. Yang ketiga, pemboros. Perbuatan boros adalah gaya hidup gemar berlebih-lebihan dalam menggunakan uang, harta maupun sumber daya yang ada demi kesenangan sendiri. Kemudian petualang. Petualang adalah orang yang hidup berpindah dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka tinggal di suatu daerah untuk beberapa saat sebelum melanjutkan perjalanan. Kemudian yang kelima yaitu bangsawan. Bangsawan merupakan kelas sosial tertinggi dalam masyarakat pra-modern. Contohnya raja, ratu, dan kerabatnya. Sistem tersebut adalah feodalisme atau di kerajaan di mana kekuasaan sudah terpusat oleh seorang saja atau terpusat pada raja. Kemudian ada bentuk-bentuk sosial. Yang pertama, superiordinasi dan superdinasi. Satu di antara temuan Simmel yang terpenting mengenai bentuk-bentuk interaksi adalah bentuk interaksi superiordinasi dan superdinasi. Bukanlah karakteristik pribadi individu yang terlihat dalam interaksi, melainkan produk dan interaksi yang di dalamnya karakteristik individu menjadi lenyap. Yang kedua, bentuk-bentuk sosial yaitu pertukaran. Simmel melihat pertukaran sebagai jenis interaksi yang paling murni dan paling maju. Pada umumnya, semua interaksi mungkin lebih atau kurang dapat dipahami sebagai pertukaran. Salah satu karakteristik pertukaran adalah bahwa jumlah nilai dari pihak interaksi lebih besar setelahnya daripada sebelumnya, yaitu masing-masing pihak memberikan lebih selain yang dia miliki sendiri. Meskipun semua bentuk interaksi membutuhkan pengorbanan, namun interaksi secara jelas terjadi dalam hubungan pertukaran. Simmel beranggapan bahwa seluruh pertukaran sosial melibatkan untung dan rugi. Kemudian bentuk-bentuk interaksi yang ketiga yaitu pelacuran. Pelacuran adalah perjualan jasa seksual seperti seks oral dan hubungan seks yang bertujuan
untuk menghancurkan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang komersil. Kemudian bentuk-bentuk interaksi, bentuk-bentuk sosial yang keempat yaitu konflik. Konflik menyelesaikan dualisme berbeda sedemikian rupa sehingga mencapai semacam kesatuan. Meskipun pada akhirnya salah satu pihak yang berkaitan dapat terluka atau dihancurkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, konflik memiliki karakteristik positif menyelesaikan ketegasan antara keduanya. Sedangkan ketidakpedulian adalah sebuah fenomena yang tergolong dampak yang negatif. Simmel berpendapat bahwa konflik yang diperlukan untuk masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada suatu kelompok yang harmonis secara nyata, akan tetapi tidak bisa mendukung proses kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Demikian presentasi dari saya. Salam.